Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman seru para pendaki gunung yang pada umumnya dialami oleh pendaki secara misterius dan nyata. Sebelum mulai, ayo ambil headset kalian dan mari kita merinding bersama. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mendaki Gunung Merbabu yang disambut selamat datang oleh penunggu Gunung Merbabu. Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung yang diminati banyak penggiat alam. Gunung ini memiliki 5 jalur pendakian yang jalur paling digemari yaitu via Basecamp Selo. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya mulai gemar mendaki dari pertengahan 2010. Saya mendaki Gunung Merbabu sudah 4 kali. 3 kali mendaki melalui Basecamp Selo dan yang keempat ini berencana mendaki melalui Basecamp Swanting. Pendakian keempat saya ini di tahun 2015. Saya memilih jalur Swanting karena pada saat itu jalur Swanting merupakan jalur yang baru dibuka kembali setelah ditutup sejak tahun 1998 dan harga tiket restribusinya sekitar 5.000 per orang. Jalur ini merupakan jalur tercepat sampai di puncak. Menurut warga sekitar, ini adalah jalur yang paling cepat menuju puncak. Saya mendaki Gunung Merbabu bersama teman saya yang bernama Novan. Sesampainya di Basecamp Swanting, kita kaget karena tidak ada pendaki lain. Kondisi Basecamp pada saat itu sepi dan hanya ada penduduk sekitar. Tidak ada warung yang menjual makanan seperti halnya di Basecamp gunung lain. Di sana hanya ada pos registrasi yang masih gabung dengan rumah penduduk setempat. Akhirnya kita registrasi di pos yang dan bertanya dengan penjaga posnya. "Maaf Pak, apakah ini tidak ada pendaki lain?" Tanyaku kepadanya. "Lah, Mas berdua ini pendaki pertama yang datang," jawab penjaga pos itu sambil tertawa. Setelah selesai registrasi, saya mampir di warung kelontong kecil di samping pos registrasi. Setelah itu, saya dan Novan mulai mendaki. Setelah berjalan sebentar, tiba-tiba warga setempat berdiri baris di pinggir jalan menuju gerbang pendakian. Nah, di sana semua warga bersalaman dengan kami, mulai dari rumah pertama hingga rumah terakhir sebelum kebun warga. Setelah selesai bersalaman dengan warga, dalam hati saya berkata, "Sespesial itukah gue?" Kita pun mulai melanjutkan perjalanan menuju gerbang pendakian. Sesampainya di gerbang pendakian, kita langsung berjalan menuju pos 1, Lembah Lempong. Dalam perjalanan pos 1, jalurnya masih banyak rumput liar, karena sebelumnya hanya warga yang biasanya lewat jalur ini. Perjalanan dari pos 1, Lembah Lempong, sampai di pos 2, Lembah Mito, cukup seru karena masih banyak kera yang bergelantungan di pohon yang rindang. Sesampainya di pos 2, Lembah Mito, kita hanya beristirahat untuk mengembalikan tenaga agar dapat melanjutkan perjalanan sampai di pos 3, Dampo Awang. Sesampainya di pos 3 Dampo Awang, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kami memutuskan bermalam di pos 3 Dampo Awang. Kami mendirikan tenda berkapasitas 5 orang. Setelah selesai mendirikan tenda, Novan mulai memasak mie dan juga membuatkan segelas kopi panas untuk kita berdua. Keanehan mulai terjadi. Setelah kami selesai makan, suara azan maghrib terdengar dari pos 3 Dampo Awang. Saya dan Novan sholat berjamaah di depan tenda. Seusai kami sholat, kami memasuki tenda dan menutup tenda. Tiba-tiba ada suara orang berjalan di belakang tenda kami.
Spontan, saya dan Novan saling bertatap-tatapan. "Hoi," Novan teriak dalam tenda. Namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya saya dan Novan masuk ke dalam sleeping bag dan berusaha untuk tidur. Tak lama kemudian suara orang berjalan itu terdengar kembali, namun dari arah depan tenda. Saya semakin takut karena mungkin itu bisa jadi suara hewan buas. Saya dengan sigap mengeluarkan pisau lipat yang saya taruh di samping saya. Akhirnya saya dan Novan tertidur lelap. Namun ketika saya tertidur, tiba-tiba si Novan membangunkanku dengan mengantarkannya buang air kecil. Saya pun menemui Novan untuk buang air kecil di depan tenda yang mepet dengan pereng jurang. Tiba-tiba terdengar suara gamelan dari jauh dari arah atas. Saya pun melihat jam dan ternyata baru jam 3 pagi. Tak lama setelah terdengar suara gamelan, saya menoleh ke arah tenda dan saya kaget melihat seorang wanita berpakaian hijau sedang menari dengan selendang berwarna kuning. Saya pun lari memasuki tenda dan masuk ke dalam sleeping bag sambil membaca doa. Kemudian Novan menyusul memasuki tenda dan bertanya kepada saya, "Ada apa, bro?" "Gak apa-apa dan buruan tidur ayo," jawab saya dengan cepat. Tak lama kemudian suara gamelan itu terdengar lagi dan semakin lama semakin nyaring. Saya pun spontan bertanya kepada Novan. Dengan nada penasaran, saya bertanya kepada Novan, "Dengar gak lu, Van?" "Enggak, gue gak dengar apa-apa. Emang ada apa?" jawab Novan. "Gak ada apa-apa. Kayak dengar suara burung elang gue," jawabku dengan sengaja mengalihkan perhatian. Tak lama suara itu hilang dan saya bisa kembali tertidur. Keesokan harinya kita berdua sarapan dan buat kopi. Suasana pada saat itu sepi dan hanya ditemani oleh suara kera. "Van, kita mau turun kapan nih? Kayaknya mau hujan," tanya aku. "Ya sebentar lagi." Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Kita pun memutuskan untuk turun karena kondisi cuaca yang agak sedikit aneh. Panas, gerimis, mendung bergantian secara cepat. Dalam perjalanan turun dari pos 3 Dampo Awang ke pos 2 Lembah Mito, saya merasakan ada yang mengikuti di belakang saya. Padahal Novan ada di depan 3 meter dari saya. Pada saat di tengah perjalanan kita beristirahat sejenak dan berencana untuk makan, ngopi, dan ngerokok. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua sambil membawa ranting. "Monggo mas," kata lelaki itu. "Iya pak, mari," sahut kami secara bersamaan. Setelah selesai makan dan ngopi, kita bersandar di pohon yang cukup besar sampai kita ketiduran. Dan bangun-bangun waktu sudah menunjukkan pukul 6 petang. "Van, gimana nih? Kita ketiduran, ngaret kita. Udah jam 6. Logistik kita habis," kataku. "Ya udahlah, ayo kita turun. Takut kemalaman," kata Novan. Kita berdua packing dan mulai melangkahkan kaki. Tiba-tiba hujan mulai turun disertai angin yang cukup kencang. Kita berhenti di bawah pohon untuk berteduh sejenak. Tak lama kemudian hujan berhenti dan kita mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Lembah Mito. Keanehan mulai tiba. "Rih, kita jalan udah lama loh, tapi kok kita gak sampai-sampai di pos 2? Kita di mana ini?" kata Novan. "Diem lu Van, gue juga takut, bingung," kataku. "Ya udah, ayo lanjut aja jalannya. Bareng, jangan jauh-jauh," tambahku. Tiba-tiba ada suara aneh seperti cewek ketawa namun halus. Saya mulai takut dan sempat mengajak Novan untuk bermalam lagi dan turun besok pagi. Namun tidak ada lahan yang dapat didirikan tenda. Kita jalan terus dan terus berjalan sampai akhirnya kita menemukan pos 2 Lembah Mito pada jam 11 malam.
Van, kita ini jalan 5 jam baru sampai pos 2. Kayaknya ada yang aneh ini, kataku. Iya Ri, bagaimana kalau kita istirahat di sini dulu? Takut banget gua, kata Novan. Enggak Van, enggak, kita harus turun, gua lapar, gak ada makanan, kataku dengan keras kepala. Ya udah, ayo turun, kata Novan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari pos 2 Lembah Mito ke pos 1 Lembah Lempong. Tapi anehnya kita hanya berputar-putar dan menghabiskan waktu 1,5 jam. Dan waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Saya pun berdoa dan meminta perlindungan agar selamat. Dan Novan tiba-tiba menghadap ke arah pohon besar dan tua. Dan juga mengucapkan, "Kulo nuwun Mbah, nyuwun sewu, menawi kulo wonten lepat kula nyuwun di ngapura. Kula